猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Hahaha, aku suka caramu tidak bisa mengerti dan kamu tidak bisa membunuhku. Semakin keras tawa Xiaoyan, jiwa Cimi semakin marah. Ikan aneh itu mandek dalam menyerang. Meskipun jumlahnya banyak, tidak ada yang bisa menahan serangan Sui Lingjun. Mereka tidak memiliki cara untuk menembus serangan Sui Lingjun. Pada saat ini, air laut tiba-tiba menjadi tenang. Dan ketenangan ini tampak sangat aneh. Tiba-tiba, kolam air 100 meter ditembakkan ke arah Xiaoyan. Meskipun itu hanya kolam air, namun itu mengandung fluktuasi energi sumber, sehingga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Apa-apaan? Itu masih menyemprotkan air. Biarkan aku menghentikannya untukmu. Suara marah Sui Lingjun keluar, dan kemudian dia bergerak langsung, sama sekali tidak takut dengan hantaman jet air, dan bahkan membawa jet air ke arah bagian bawah. Setelah beberapa saat, kolam air tiba-tiba mandek lagi, dan kemudian terdengar tangisan sedih. Pada saat berikutnya, terlihat laut hitam naik tinggi, dan dengan ledakan, sesosok makhluk besar keluar dari bawah air laut. Dan kemudian, Sui Lingjun mengayunkan pisau pendek berdarah mengenai sosok yang berada di atas makhluk besar itu dengan keras. Sosok besar ini adalah paus pembunuh 9 hiu. Sosoknya bahkan lebih besar dan memiliki baju besi berskala padat di tubuhnya, tetapi masih terbuka dan berdarah. Paus pembunuh 9 hiu juga menderita kesakitan. Memutar sosoknya, mulut besarnya seperti jurang menggigit ke arah Sui Lingjun, dan ada tangisan pelan dari mulutnya yang akan membuat orang menangis mendengarnya. Sosok Sui Lingjun juga sedikit stagnan, dan dia menggelengkan kepalanya menghadapi mulut besar jurang yang meraung ke arahnya. Sui Lingjun tidak memilih untuk menghindar, tetapi bergegas masuk ke dalam mulutnya. Sosok yang berdiri di atas naga ombak berkaki 1000 di ujung terjauh mencibir saat melihat ini. Bahkan jika kamu abadi, kamu pasti akan mati jika kamu memasuki perut paus pembunuh 9 hiu ini, gumamnya. Mulut raksasa itu tertutup dengan keras, dan sosok itu jatuh dengan keras ke laut hitam lagi. Saat ini hanya tubuh Xiaoyan dan avatar dewa asli yang tersisa. Sosok di atas naga ombak berkaki 1000 tiba-tiba memancarkan cahaya terang, dan dengan lambaian tangannya, ikan aneh muncul lagi, melayang ke udara dan datang menggigit ke arah Xiaoyan. Sekarang Sui Lingjun sudah pergi. Xiaoyan hanya bisa mengandalkan avatar dewa asli untuk saat ini. Untungnya ikan hitam setinggi 100 kaki ini tidak dianggap kuat, dan masalah utamanya hanyalah karena jumlahnya yang sangat banyak. Namun target mereka sangat jelas, jadi rute serangan mereka semuanya sama. Selama avatar dewa asli berada dalam jarak 20 kaki dari tubuh Xiaoyan, itu dapat dengan mudah menghadapinya. Ikan hitam aneh terbang ke udara, membuka mulutnya yang besar dengan penuh gigi tajam, seolah-olah hendak mencabik-cabik Xiaoyan. Tetapi avatar dewa asli sama sekali tidak sopan. Selama itu memasuki jangkauan serangan dari avatar dewa asli, semua ikan aneh ini ditinju oleh avatar dewa asli. Tapi itu hancur berkeping-keping dan darah menyembur keluar. Terlepas dari serangan ikan hitam sepanjang 100 kaki ini, avatar dewa asli memiliki tubuh abadi yang dapat bersaing dengan langkah kedua dari keabadian kaisar. Bagaimana mungkin ikan aneh sepanjang 100 kaki ini dapat melukainya? Di kejauhan, sosok di atas naga hitam besar itu juga berteriak lagi. Monster buaya pembakar air.
Ikan hitam aneh tetap diam setelah beberapa saat, dan setelah ditinju lagi oleh avatar dewa asli satu demi satu, mereka gemetar dan melarikan diri dengan cepat. Di bawah turbulensi air laut hitam, aura yang kuat berlari menuju ke permukaan air dari kedalaman dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan mulut besar mereka, keduanya menuju ke arah Xiaoyan dengan ganas. Tubuhnya sangat besar, panjangnya ratusan kaki. Dengan mulut besarnya, itu cukup untuk menelan gunung yang besar. Mulut raksasa menyerang, dan avatar dewa asli sedikit mengeringit. Binatang buas ini mungkin tidak dapat ditangani dengan satu atau dua pukulan. Ia memiliki pelindung kulit yang sangat kuat. Namun, Xiaoyan tidak terburu-buru. Avatar dewa asli selalu berada di sampingnya. Tidak peduli apapun yang terjadi, Xiaoyan tidak akan membiarkan avatar dewa asli pergi terlalu jauh darinya untuk bertarung. Telapak tangan hitam besar tiba-tiba menampar buaya monster yang menghanguskan air itu. Terdengar suara keras. Melihat tubuh Xiaoyan bisa terganggu oleh serangan ini, telapak tangan yang tiba-tiba ini benar-benar langsung menampar monster buaya pembakar air ke dalam air. Sosok di atas naga ombak berkaki 1000 itu terkejut, dan ketika dia mengangkat kepalanya, ia tiba-tiba melihat bocah itu melambaikan tangannya, dan puluhan juta jiwa di belakangnya berada di bawah kendalinya. Serangan tadi secara alami dilakukan oleh Xiaoyan yang mengendalikan tubuh fisik kaisar klan pemakan jiwa, karena pada saat ini Xiaoyan telah mengambil 70% darinya, dan campur tangan jiwa Cimi ke Xiaoyan tidak lagi menjadi ancaman besar. Namun, Xiaoyan hanya akan mengendalikan tubuh yang memakan jiwa ini jika dalam keadaan darurat. Bagaimanapun, tujuan utamanya adalah untuk merebutnya, dan energi utama harus terkonsentrasi padanya. Setelah memukul mundur, Xiaoyan sekali lagi kehilangan akal sehatnya dan terus merebut tubuh itu. Pada saat yang sama, air di lautan hitam bergolak, dan paus pemakan 9 hiu yang telah menelan Sue Lingjun sebelumnya runtuh dengan gila-gilaan di laut. Darah hitam keluar dari mulutnya dan bahkan mengeluarkan serangkaian suara ratapan yang menyakitkan. Mau tak mau, seteguk darah bercampur potongan daging yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan, disertai dengan semburan darah, dan seluruh tubuh Sue Lingjun berlumuran darah, bersiul seperti asap putih, dan dia menjilat darah dari sudut mulutnya. Dia memiliki ekspresi muram di wajahnya, tapi dia sepertinya menikmati perasaan berlumuran darah ini. Segera, paus pemakan 9 hiu dengan panik menyapu dasar laut yang dalam dan segera menghilang. Berani menelanku, dan aku pasti menghancurkan semua organ dalammu. Cedera seperti ini tidak akan sulit disembuhkan dalam 10 atau 20 tahun. Sue Lingjun mencibir dengan kegembiraan di wajahnya. Senior Sue Lingjun, raksasa curang ini bukan targetnya. Jika memungkinkan, tolong bantu aku membunuhnya. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat jarinya, menunjuk ke arah sosok di atas naga ombak berkaki 1000 di kejauhan. Sue Lingjun melihat sosok di kejauhan dan ada gelombang permusuhan di matanya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tanpa basa-basi lagi, dengan ledakan dari sosoknya, dia menembak dengan keras ke arah naga ombak berkaki 1000. Kunci besi di lengannya bergesekan satu sama lain. Sepertinya darah dari paus pemakan 9 hiu baru saja membuat Sue Lingjun bersemangat. Dengan ekspresi ganas, tidak mungkin untuk mengetahui apakah kesadarannya masih jernih. Sial! Jiwa ular berbisa, ikat dia! Sosok di atas naga ombak berkaki 1000 itu langsung berteriak. Sesaat kemudian di air hitam, lebih dari selusin ular berbisa dengan panjang tubuh 100 meter meraung ke arah Sue Lingjun. Sekelompok ikan busuk dan udang busuk ingin menghentikanku. Sue Lingjun mendengus dingin, meraih kunci besi di tangannya dan mengayunkan pisau berwarna darah, dan itu berputar dengan liar.
Namun ular ini memiliki tubuh yang sangat keras. Setelah serangan terus-menerus, hanya beberapa bagian yang terkoyak. Ketika Sue Lingjun melambaikan tangannya, ular itu juga menjerat sekujur tubuhnya. Ular itu melilit Sue Lingjun dan kemudian ular ini membuka mulutnya dan menggigit tubuh Sue Lingjun. Toksisitas ular berbisa. Bahkan jika Kaisar Abadi disuntik dengan racun dalam jumlah besar, ada kemungkinan akan koma. Sosok di atas naga ombak berkaki 1000 memfokuskan matanya sedikit, melihat Sue Lingjun yang dililit oleh ularnya. Tapi Sue Lingjun tidak menganggapnya serius saat ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap sosok di atas kepala naga ombak berkaki 1000. "Bersiaplah mati untukku," teriaknya. Terlihat sosok Sue Lingjun tidak mempedulikan dan membiarkan taring ular di tubuhnya dengan panik menyuntikkan racun ke dalam tubuhnya. Di mata Sue Lingjun sepertinya hanya memiliki target yang akan dia bunuh. Sosok Sue Lingjun terbang keluar dan segera sosoknya terhuyung-huyung dan jatuh ke bawah. Ekspresi terkejut sosok di atas naga ombak berkaki 1000 itu langsung berubah menjadi cibiran. Dengan keras, sosok Sue Lingjun jatuh ke laut hitam di bawah dan menghilang tanpa jejak. Melihat ini, wajah Xiaoyan langsung menjadi hitam. Dari sudut pandang ini, meskipun Sue Lingjun kuat, namun sepertinya dia lemah dalam pertahanan. Pada saat ini, Sue Lingjun menghilang ke laut hitam dan sepertinya tidak ada gerakan. Setelah sosoknya mencibir, pikirannya bergerak lagi. Pada saat ini, monster buaya pembakar air sedang berputar-putar di laut, menunggu kesempatan untuk menyerang Xiaoyan kapan saja. Setelah Sue Lingjun menghilang, monster buaya pembakar air yang baru saja ditampar oleh Xiaoyan sepertinya sedang marah saat ini, meraung keluar dari laut lagi dan menggigit ke arah Xiaoyan. Setelah digigit olehnya, bahkan keabadian sulit untuk dibebaskan. Xiaoyan mengerutkan kening. Semua jenis monster di wilayah jurang kutub muncul tanpa henti di laut hitam yang membuat Xiaoyan sakit kepala. Untungnya, meskipun dia mengendalikan monster di jurang kutub ini untuk terus menyerang Xiaoyan, namun tidak mudah. Setidaknya saat ini Xiaoyan masih duduk bersila tanpa ada yang mengganggu. Dan dalam tubuh yang memakan jiwa, proporsi Xiaoyan telah mencapai 75% dan hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar diambil dan jiwa Cimi diperas keluar dari tubuh yang memakan jiwa. Menghadapi serangan lain dari monster buaya air yang menghanguskan, Xiaoyan mengulangi trik lamanya, menggunakan kekuatan puluhan juta jiwa pemakan jiwa untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, harapan jiwa Cimi menjadi semakin suram. Faktanya, persiapan yang sudah dia buat sebelumnya sangat memadai. Ada begitu banyak monster jurang kutub yang cukup untuk mengancam keabadian Kaisar di langkah pertama atau bahkan langkah kedua. Namun yang membuatnya tidak berdaya adalah Xiaoyan memiliki banyak avatar yang kuat. Tentu saja, dia juga menganggap Sue Lingjun sebagai avatar Xiaoyan. Sosok yang berdiri di atas naga ombak berkaki 1000 itu berangsur-angsur menjadi gelap karena situasi saat ini masih sepenuhnya condong ke Xiaoyan. Meskipun raksasa jurang ini sangat kuat, tetapi tiruan Xiaoyan dari dewa asli sulit dihancurkan. Kalau begitu, maka kita hanya bisa mengundangnya keluar. Sosok di kepala naga ombak berkaki 1000 itu menunjukkan ekspresi bermusuhan di wajahnya. Tetapi tepat ketika dia hendak melakukan sesuatu, tubuhnya tiba-tiba membeku dan kemudian perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Di perutnya, pisau berdarah menusuknya dari belakang. Ku bilang, ikan busuk dan udang busuk ini juga ingin menghentikanku. Begitu kata-kata Sue Lingjun jatuh, pisaunya berkilat dan kepala sosok yang berdiri di atas kepala naga berkaki 1000 itu langsung terpotong. Tidak hanya itu, Sue Lingjun bahkan mengulurkan telapak tangannya, meregangkan dadanya dan memegang jantungnya yang berdetak di tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menghancurkan jantungnya
dan 2 pisau berdarah Sue Lingjun berkibar, memotongnya berkeping-keping dalam sekejap, dan mayatnya hancur berkeping-keping. Setelah memotongnya dengan cara seperti itu, Sue Lingjun akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya. Tetapi sebelum Xiaoyan dapat berbicara, dia terjun langsung ke lautan hitam. Di sisi Xiaoyan, dia masih menggunakan kekuatan avatar pemakan jiwa untuk menghancurkan lagi monster buaya yang menghanguskan air dengan puluhan juta jiwa. Tapi sebelum Xiaoyan bisa bergerak, suara menurunkan kunci besi terdengar dan 2 lampu merah menyala, menembus dengan keras ke dalam baju besi berskala, dan kemudian dia menariknya dengan keras dan terlihat monster buaya pembakar air yang tingginya ratusan kaki dicabik-cabik oleh Sue Lingjun. Sue Lingjun menerkam tubuh monster buaya pembakar air, sosoknya berkedip dan pisau darah menghantam monster itu dengan panik. Dan baju besi bersisiknya dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa ini lepas inci per inci oleh serangan pisau berdarah itu. Sue Lingjun tampaknya semakin bersemangat saat dia membunuh banyak musuh. Terlihat bahwa kecepatannya sangat cepat dan itu sama sekali tidak memberi kesempatan pada monster buaya pembakar air. Semua sisiknya hancur dan berdarah. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年陆羽那人硬然顶上3年之约，恐怕也不会是这个架子。现实失散，兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。